Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Loren, Sarjana Akuntansi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Topik hari ini adalah mengenai internet. Pernah nggak sih kamu sadar kalau misalnya dalam sehari-hari kamu menggunakan internet tanpa benar-benar memikirkannya? Waktu kamu pesan ojek online, ngecek cuaca, atau bahkan sinkronin jam di HP. Semua itu karena internet. Jadi, ia bukan cuma tentang browsing ataupun sosial media, internet itu seperti listrik, nggak selalu terlihat, tapi selalu bekerja di balik layar untuk menghubungkan hidup kita. Semua berawal dari tahun 1969, lewat proyek militer Amerika Serikat yang bernama ARPANET atau merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency with Network. Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu untuk mengirim data antar komputer jarak jauh. Tapi dari eksperimen ini, pada tahun 1991, lahirlah World Wide Web atau WWW yang mengantarkan manusia resmi melangkah ke dunia digital tanpa batas. Di balik layar, internet adalah jaringan dari jutaan jaringan, dari rumah, sekolah, kantor, hingga satelit. Contohnya, Local Area Network atau LAN itu menghubungkan perangkat dalam area kecil. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, menjangkau wilayah yang lebih luas, bahkan antar negara. Dan terakhir ada VPN atau Virtual Private Network, memungkinkan kita terkoneksi secara aman lewat jaringan publik. Semua saling berbagi informasi membentuk suatu sistem raksasa yang tidak pernah tidur. Untuk bisa mengakses internet, kita butuh internet service provider, modem, dan juga jaringan data sebagai penghubung. Ada banyak cara untuk terhubung dengan internet, dari kabel fiber optik di bawah laut, menara sinyal di kota kecil, hingga satelit yang memantulkan koneksi ke desa terpencil. Semua saling bekerja mengantarkan data dari satu titik ke titik lain dalam hitungan detik agar kita selalu bisa terhubung dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Internet bukan cuma soal scroll TikTok ataupun belanja online. Seorang petani bisa tahu harga cabai di kota lewat ponselnya. Seorang dokter bisa bantu untuk kontrol pasiennya lewat video call di pulau terpencil. Seorang siswa bisa belajar dari guru di belahan dunia lain tanpa perlu untuk bertemu secara langsung. Semua ini berada di ujung jari kita, hanya dengan satu koneksi. Di Indonesia, lebih dari 200 juta penduduk sudah online dan kini menempati peringkat kelima dalam jumlah pengguna internet terbanyak. Internet telah menjadi penggerak utama perubahan mulai dari pendidikan, ekonomi digital, hingga gaya hidup modern. Mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang bukan cuma seberapa sering kita online, tapi apa yang kita lakukan ketika kita online. Jadi, internet bukanlah hanya alat. Ia adalah ruang tempat kita bisa belajar, berbagi, maupun membangun masa depan yang bersama. Sekarang, giliran kita sebagai generasi muda yang menentukan apakah hanya ingin sebagai sekedar pengguna atau ingin menjadi pencipta perubahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama video dan juga terima kasih atas perhatiannya.